Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Coding dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya kali ini. Baiklah, di video kali ini saya membuat game sederhana dalam pemrograman Python Pygame dengan memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Violin Anissa Ramadhani, kelas 3 MIB, dengan nomor identitas mahasiswa 062140830475. Baiklah, sebelum saya masuk ke sesi pemrograman, saya ingin masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Saya ingin menjelaskan tentang tema game yang saya buat. Di sini saya membuat game penembak balon menggunakan Python Pygame. Sebelum itu, apa sih game ini dan apa yang akan kita gunakan? Jadi, plot sederhana dalam game ini adalah akan ada balon yang bergerak di seluruh layar. Pemain akan memiliki target seperti anak panah dan dengan bantuan mouse, pemain harus menghancurkan balon yang bergerak tersebut. Akan ada penghitung untuk balon yang rusak, dan jika berhasil menghancurkan setiap balon yang bergerak, skor penghancur akan meningkat. Selanjutnya, untuk pengembangan game penembak balon menggunakan Python Pygame, saya akan menggunakan berbagai modul Pygame untuk menambahkan fungsionalitas yang berbeda ke dalam game. Saya harus membuat kode untuk pergerakan balon yang berkelanjutan, fungsi menembak, dan memperbarui skor setiap kali balon pecah. Semua fungsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai modul seperti draw, mouse, render, dan lain-lain. Untuk warna dan bentuk balon, saya akan menggunakan modul gambar yang menyediakan berbagai fungsi untuk bentuk seperti elips, lingkaran, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk berinteraksi dengan sistem dan yang terpenting, untuk menambahkan fungsionalitas seperti keluar dari game dan melanjutkan game, saya akan menggunakan modul SYS dan menambahkan fungsionalitas yang didasarkan pada kejadian acak. Saya akan menggunakan perpustakaan acak. Selain perpustakaan ini, saya juga akan menggunakan modul matematika. Nah, sekarang setelah kita mengetahui perpustakaan dasar dan modul yang akan kita gunakan untuk pengembangan game ini, mari kita mulai dengan beberapa aturan permainan dan alur kodenya. Aturan yang pertama, game yang perlu diingat itu harus menjadi permainan pemain tunggal. Dan yang kedua, game harus dapat melacak jumlah total balon yang rusak. Oke, tahap selanjutnya adalah masuk ke project Python. Oke, simak pemrogramannya ya. Baiklah, di sini saya sudah mendownload aplikasi Python versi 3.7.4 di Google ataupun internet. Jika sudah terinstall, maka langsung saja kita buka aplikasinya. Tunggu beberapa saat, terus kita ke IDLE atau Idle Python. Untuk memastikan apakah aplikasi kita sudah terinstall, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan pip install pygame. Nah, jika sudah tampil seperti ini, berarti Python sudah siap untuk dijalankan. Langsung saja ke aplikasi Idle Python, terus akan tampil seperti ini. Untuk membuat codingan atau memulai codingan, klik file lalu new file. Jika sudah, akan tampil seperti ini dan kita sudah siap untuk memulai pemrograman. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat pemrogramannya. Jadi, saya tinggal run saja nantinya. Sebelum saya running, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pemrogramannya. Persiapan pertama yaitu mengimpor Pygame, acak, SYS, dan matematika. Dalam mengembangkan game penebak balon menggunakan Python Pygame adalah mengimpor semua pustaka dan modul yang diperlukan untuk proyek ini, yaitu inisialisasi perpustakaan Pygame. Nah,
Sekarang setelah mengimpor, kita akan menginisialisasi perpustakaan Pygame. Jadi pada Pygame ini semua mode Pygame yang diimpor diinisialisasi melalui Pygame init. Jika modul gagal, tidak ada pengecualian yang akan dilemparkan, tetapi jumlah keseluruhan inits yang berhasil dan tidak berhasil akan dikembalikan sebagai tuple. Modul individual dapat diinisialisasi secara individual, namun Pygame init menginisialisasi semua modul Pygame yang diimpor, yang menyediakan metode yang nyaman untuk pemula sesuatu. Rutinitas init modul individual akan memberikan pengecualian jika gagal. Selanjutnya, pendeklarasian variabel yang diperlukan. Kita akan mendeklarasikan semua variabel yang akan kita gunakan dalam pengembangan proyek ini. Penjelasannya, baris 1 dan 2 variabel lebar dan tinggi akan digunakan untuk mengatur ukuran layar tampilan online tree. Kemudian baris keempat ini menetapkan nama layar menjadi copy eksiman balloon shooter game. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi setDisplay yang digunakan untuk memberi nama layar. Kemudian baris kelima melacak waktu, online 6 dan 7, menyimpan nilai, margin line 8, melacak skor. Nilai ini diperbarui saat pemain menghancurkan balon. Selanjutnya, pendeklarasian variabel yang menyimpan kode warna. Di sini merupakan variabel ini menyimpan kode warna dalam bentuk RGB. Penjelasan baris 1 dan 11 itu deklarasi variabel dengan nilai. Nah, sedangkan di baris ke-12 itu variabel font ini menyimpan font yang digunakan untuk menampilkan jumlah balon yang rusak. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi SYS font dari modul font yang mengambil nama font dan ukuran kelas balon. Setelah itu masuk ke mendefinisikan kelas balon, yaitu fungsinya yang menggerakkan balon, terus untuk menampilkan balon di layar, untuk memeriksa apakah balon rusak atau tidak, dan berfungsi untuk mengatur ulang balon. Selanjutnya pada devMoveSelf ini fungsi ini memegang logika untuk penggerakan balon. Jadi di sini telah menggunakan propul yang merupakan daftar 0,1 dan -1 secara acak, elemen apapun dipilih dan kemudian menggunakan kondisional sudut diatur. Sudut pergerakan balon diatur menggunakan fungsi dari modul matematika. Sudut dilewatkan sebagai parameter yang diatur ke 90. Selanjutnya bagian devShowSelf ini berfungsi bertanggung jawab untuk menampilkan balon di layar. Dan di bagian devBoardSelf ini memeriksa apakah balon rusak atau tidak. Global adalah kata kunci yang digunakan untuk mengatur variabel sebagai global. Di devResetSelf, fungsi untuk mengatur ulang balon, untuk mengatur ulang posisi balon ketika rusak dan ketika skor ditingkatkan. Selanjutnya itu masuk ke kelas balon, masuk ke codingan devPointer, yaitu untuk menampilkan lokasi balon menggunakan fungsi pointer. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk menunjukkan lokasi balon di layar tampilan. Selanjutnya ke devShowScore, ini untuk menampilkan skor. Jadi logika utama fungsi ini adalah untuk melacak skor. Teks balon meledak ditampilkan menggunakan fungsi render dan ditampilkan dalam warna putih. Untuk menutup permainan, kita menggunakan codingan devClose ya. Baiklah, masuk ke pemrograman untuk melacak peristiwa bagian dev game ini, yaitu fungsi utama dari kode ini. Di sini kita telah menggunakan while loop untuk membandingkan peristiwa yang terjadi selama permainan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.
Setelah itu di sini menggunakan event type untuk membandingkan event. Jika pemain ingin berhenti, maka cara quit berlangsung. Jika pemain mencoba untuk menghancurkan balon, maka cara mouse button down terjadi. Selanjutnya di sini juga menggunakan fungsi fill dari modul tampilan untuk mengisi warna layar. Pada akhirnya kita memanggil dua fungsi lower platform yang akan menampilkan persegi panjang dan show score yang akan menunjukkan skor pada persegi panjang itu. Masuk ke codingan terakhir, yaitu fungsi call to game. Ini hanyalah panggilan ke fungsi game karena untuk memulai permainan panggilan ke fungsi ini penting. Jika sudah pasti dengan codingannya, langsung saja kita klik run pada Python, lalu klik run modul atau klik F5 pada keyboard, lalu tunggu beberapa saat. Jika tampil seperti ini, bacaan restart, terus begini, berarti codingan telah berhasil. Beginilah tampilan game sederhana mecahkan balon. Caranya diklik pakai mouse, arahkan kursornya atau gerakan kursornya untuk pecahkan balon-balon yang sedang berterbangan. Dan untuk melihat hasil skornya itu kita bisa lihat sendiri di balon barters, dia berubah atau menambah skor yang sudah kita klik balon tersebut atau kita pecahkan. Oke, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk pemula yang baru belajar cara membuat game sederhana dalam aplikasi Python. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.